Bab 18. Pelaksanaan hukum. Kita menggunakan otoritas kita ketika kita mengambil tanggung jawab kita dan melakukan apa yang Allah beritahukan untuk kita lakukan. Namun ini tidak berarti bahwa kita bisa langsung memerintahkan apapun yang kita inginkan. Segala yang bisa dilakukan oleh otoritas adalah melaksanakan hukum. Dalam dunia alami kita menyebut polisi sebagai para petugas pelaksana hukum. Mereka hanya memiliki otoritas untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam hukum. Petugas polisi tidak pergi dan membuat hukum. Mereka bukanlah para diktator mutlak yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka terbatas. Semua yang bisa mereka lakukan adalah melaksanakan hukum-hukum yang sudah ada. Sama halnya dengan dunia rohani. Setiap orang percaya yang telah lahir baru memiliki kuasa supernatural, kuasa yang telah diberikan Allah. Namun tetap saja ada hukum-hukum rohani yang mengatur pelaksanaannya. Seperti seorang petugas polisi, segala yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan hukum yang sudah ada. Kita tidak bisa menggunakan kuasa Allah dengan cara yang egois, karena tidak ada hukum yang Allah janjikan untuk diberikan kepada Anda yang bisa Anda gunakan dengan sembarangan. Sebaliknya, kita perlu belajar tentang apa yang dimaksud dengan hukum-hukum kerajaan Allah, dan kemudian menyadari bahwa otoritas kita hanya melaksanakan hukum-hukum rohani. Dalam dunia alami, berapa orang mencoba untuk melanggar hukum-hukum di negeri ini. Itulah sebabnya mengapa dibutuhkan para petugas pelaksana hukum. Orang-orang yang pergi dan melaksanakan hukum-hukum tersebut. Dalam dunia rohani, ada roh-roh jahat yang terus-menerus mencoba menentang kita, memberikan keinginan jahat mereka kepada kita, dan menghalangi kita untuk mengalami kepenuhan dari penyediaan Allah. Kita harus melaksanakan hukum-hukum rohani yang telah ditetapkan dari kerajaan Allah. Kontrak yang sah dan mengikat. Kebanyakan orang tidak melihat kerajaan Allah dijalankan di bawah hukum. Sebaliknya, mereka melihatnya secara langsung berada di bawah Tuhan, dan mereka berpikir Dia seringkali mengubah suasana hatinya. Mereka selalu mengatakan hal-hal seperti, Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan Allah lakukan, dan Anda tidak bisa meletakkan Allah di dalam sebuah kotak. Allah sudah pasti lebih besar dan berada di luar kotak kecil yang Anda coba gunakan untuk mengurung Dia. Tapi Dia juga menetapkan hukum-hukum rohani yang bahkan tidak akan Dia langgar. Mazmur 138 ayat 2 King James Version. Sebab kau membesarkan firman-Mu melebihi nama-Mu. Meskipun banyak ayat Alkitab yang menyingkapkan kuasa dalam nama Yesus, Filipi 2 ayat 9-11, Allah telah membesarkan firman-Nya, bahkan melampaui namanya. Nama seseorang tidak lebih baik dari perkataan mereka. Jika mereka tidak memegang perkataan mereka, maka nama mereka tidak akan diperhitungkan. Namun nama Yesus berkuasa karena Dia tidak pernah melanggar firman-Nya. Ketika Allah mengatakan sesuatu, itu menjadi kontrak yang sah dan mengikat. Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ketika Allah mengatakan sesuatu dengan mulutnya, firman-Nya adalah sebuah perjanjian. Itu adalah sebuah kontrak yang tidak akan Dia langgar. Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani 1 ayat 3. Dengan kata lain, seluruh alam semesta kita disatukan dengan integritas dan kuasa firman Allah. Jika Dia pernah melanggar janjinya atau justru menentang firman-Nya, seluruh dunia ini, alam semesta, Anda dan saya seluruhnya akan menghancurkan diri sendiri. Integritas Tuhanlah yang menopang segala hal. Hukum iman. Jadi, ketika Allah mengucapkan sesuatu dari mulutnya, itu akan menjadi sebuah kontrak, sebuah hukum. Sekali Dia mengatakannya, Dia tidak akan mengubahnya. Supaya Anda bisa menggunakan otoritas Anda dengan efektif, Anda harus tahu apakah hukum-hukumnya itu.
Ketika seorang petugas polisi baru dipekerjakan, dia segera harus mempelajari hukum-hukum apa saja yang harus dia laksanakan. Pimpinan polisi tidak mengatakan, "Oh, langsung pergi saja tanpa perlu mengetahui apapun dan lihatlah apakah hal tersebut akan berhasil. Mungkin saja orang-orang akan patuh." Tidak, itu sama sekali bukanlah sikap mereka. Petugas polisi mempelajari secara menyeluruh apa saja peraturan dan undang-undang itu, apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan. Petugas penegak hukum harus mengetahui hukum karena mereka tidak bisa bertindak melampaui hukum itu. Mereka tidak bisa langsung melakukan berbagai hal sesuai dengan keinginan mereka. Seorang petugas polisi memang memiliki otoritas, tetapi otoritas tersebut berakhir di ujung hukum. Jika tidak ada hukum yang menentukan apa yang mereka coba laksanakan, maka mereka tidak bisa melakukannya. Sama halnya dengan dunia rohani. Anda tidak bisa langsung memilih dan menentukan sesuai dengan tingkah laku kesombongan Anda sendiri. Anda harus tahu hukum-hukum apa saja yang mengatur kerajaan Allah, dan kemudian tinggal di dalamnya. Jika Anda mencoba untuk melaksanakan sesuatu di luar hukum-hukum tersebut, itu tidak akan berhasil. Anda tidak bisa menggunakan otoritas yang telah Allah berikan hanya untuk melakukan keinginan Anda sendiri. Roma 3 berbicara tentang hukum iman. Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Iman memiliki hukum. Ada hukum iman. Hukum atau fenomena. Dalam dunia fisik ada hukum-hukum alam. Di antara banyak hal lainnya ada hukum gravitasi, ada hukum gaya dorong, dan hukum massa berat. Hukum adalah suatu yang konstan dan universal. Jika gravitasi hanya terjadi di Amerika Serikat dan tidak di beberapa negara lainnya, maka itu adalah sebuah fenomena, tetapi bukanlah hukum. Sebuah hukum berarti bahwa hal tersebut konsisten, berlaku untuk setiap orang di bumi. Hal tersebut sama untuk semua orang dan selalu demikian adanya. Meskipun gravitasi tidak hanya berlaku sesekali dalam beberapa waktu tertentu, ada kalanya Anda akan melihat berbagai hal yang mungkin akan membuat Anda berpikir seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, sebuah pesawat hendak mendarat di Colorado Springs. Saat pesawat itu berputar untuk mendarat, tiba-tiba pesawat itu semakin cepat dan menukik ke tanah, membuat sebuah lubang. Dan potongan terbesar dari pesawat yang bisa mereka temukan berukuran 1 atau 2 kaki bujur sangkar. Pesawat itu langsung meledak dan setiap orang terbunuh. Para penyelidik melakukan kira-kira 4 tahun penelitian, tetapi tidak pernah bisa menemukan kesalahan pilot atau alasan mekanik atas jatuhnya pesawat tersebut. Namun mereka juga tidak mengatakan gravitasi meningkat 10 kali lipat dan tiba-tiba membuat pesawat menghantam tanah seperti itu. Tidak, mereka bahkan tidak pernah memikirkan kemungkinan tersebut, karena gravitasi adalah sebuah hukum. Itu konsisten. Mereka tidak mengatakan hukum gaya dorong atau massa berat berhenti berfungsi. Tidak, itu adalah sebuah hukum. Hal tersebut akan senantiasa bekerja seperti itu. Jika Anda memiliki hubungan yang efisien, efektif, kuat dengan Allah, Anda harus mematahkan pola pikir yang menyatakan bahwa Allah itu tidak konsisten. Anda harus keluar dari pemikiran yang mengatakan kadang-kadang Allah berkehendak untuk melakukan hal ini dan kadang-kadang Dia berkehendak untuk melakukan yang itu. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana suasana hati Allah. Dia mungkin menyembuhkan yang satu ini tetapi tidak menyembuhkan yang lainnya. Dia mungkin menginginkan mereka untuk menderita seperti itu di sepanjang hidup mereka. Allah tidak seperti itu dan bukan sebegitu cara kerajaannya dijalankan. Allah adalah pribadi yang menciptakan surga dan bumi. Hal tersebut begitu teratur dan sistematis,
sehingga Anda bisa kembali 5 tahun atau bahkan 5.000 tahun kemudian dan mendapati bahwa planet Mars, Jupiter, dan segala planet lainnya masih tetap berada di tempatnya. Segalanya seperti mesin jam sempurna dan konsisten. Anda bisa memproyeksikan secara akurat kapan gerhana akan terjadi karena hal tersebut bisa diprediksi. Saya heran karena orang-orang bisa berpikir bahwa Allah yang menciptakan segala keteraturan di alam semesta akan melakukan berbagai hal dengan sporadis dan sembarangan dalam hidup kita. Keteraturan tidak terjadi dari kekacauan. Allah sendiri teratur. Dia menciptakan hukum-hukum baik secara alami maupun rohani. Allah sendiri konsisten dan hanya bisa diprediksikan karena Dia bekerja dengan hukum-hukum rohaninya sendiri. Anda perlu mengetahui apakah hukum-hukum rohaninya itu. Kemudian setelah Anda mengetahuinya, ambillah otoritas Anda sebagai orang percaya dan laksanakanlah hukum-hukum itu. Jika Anda mengabaikan firman Allah, maka Anda tidak akan efektif dalam melepaskan otoritas Anda, karena setan akan mempengaruhi Anda untuk meninggalkannya. Tidak mengetahui apa yang telah disediakan. Kembali pada zaman ketika orang-orang masih berpergian menyeberangi Laut Atlantik dengan kapal laut. Seorang pria mengumpulkan segala sesuatu yang dia miliki untuk membeli sebuah tiket ke Amerika. Semua yang tersisa hanyalah sedikit uang yang digunakannya untuk membeli beberapa biskuit dan keju. Selama sebulan penuh berlayar melintasi Atlantik, dia hanya memakan biskuit-biskuit itu dan keju. Dia memandang para penumpang lain yang dijamu secara mewah dengan makanan dan minuman yang banyak setiap hari dalam ruang makan. Namun dia tidak memiliki sedikit pun uang untuk membeli makanan, jadi dia hanya makan sedikit biskuit dan kejunya. Menjelang akhir pelayaran, salah seorang pengantar barang mendatangi pria ini dan bertanya, "Pak, saya perhatikan Anda tidak pernah bergabung dengan kami di ruang makan. Apakah ada suatu hal yang telah kami lakukan yang telah menyinggung Anda? Mengapa Anda tidak makan bersama kami pada pelayaran ini?" Pria itu menjawab, "Oh tidak, saya tidak tersinggung sama sekali. Saya pasti senang untuk makan bersama Anda. Makanannya terlihat sangat enak. Tapi saya hanya tidak memiliki sedikit uang pun yang tertinggal. Seluruh uang yang saya miliki hanya cukup untuk beli biskuit dan keju untuk saya." Dengan tercengang, pengantar barang tersebut memandang pria ini dan berkata, "Tapi tidak tahukah Anda bahwa makanan-makanan itu sudah termasuk dalam tiket Anda? Makanan-makanan itu sudah termasuk di dalam harga tiket yang Anda bayarkan." Jadi pria ini tidak tahu apa yang menjadi haknya, dan karena hal tersebut maka dia tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Di sepanjang waktu, kebenarannya adalah dia bisa mendapatkan makanan mewah setiap hari dan segala jenis sajian yang dia inginkan yang telah disiapkan untuknya di sepanjang perjalanannya. Banyak orang Kristen mengalami hal yang sama seperti itu. Mereka tidak tahu mengenai kelimpahan hidup yang Allah telah berikan kepada kita. Akibatnya mereka hidup tanpa menikmati banyaknya berkat keselamatan yang dihasilkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib, karena mereka tidak tahu apa yang firman katakan. Setan telah meyakinkan mereka, "Engkau tidak akan pernah benar-benar menjadi kaya. Engkau hanya bisa menghasilkan sesuatu yang sangat sedikit dalam hidupmu." Apakah Anda tahu apa yang dijanjikan firman Tuhan untuk Anda berkaitan dengan kemakmuran? Ulangan 28 ayat 8 mengatakan bahwa Allah memerintahkan berkat-berkat-Nya atas segala pekerjaan tangan mereka. Mazmur 35 ayat 27 King James Version menyatakan bahwa Allah bersuka dalam kemakmuran para hamba-Nya. Jika Anda tidak mengetahui hukum-hukum rohani ini, Anda tidak bisa melaksanakannya. Anda tidak akan menyuruh setan untuk berhenti mencuri dari Anda dan kehilangan penyediaan yang diberikan Allah.
Anda tidak akan mengalami apa yang menjadi hak Anda di dalam Kristus. Jadi untuk Anda bisa menggunakan otoritas Anda dan mengalami berkat-berkat Allah, Anda perlu mengetahui apakah hukum-hukum rohani itu dan apa yang telah disediakan bagi Anda. Keyakinan yang kita miliki. Baru kemarin seorang teman memaksa saya untuk mendoakan seorang wanita yang mengalami radang sendi. Saya mencoba untuk menuntunnya kepada iman dengan memberitahu dia tentang orang-orang berbeda yang secara pribadi saya lihat telah disembuhkan dari radang sendi, dan bahwa radang sendi bukanlah masalah bagi Allah. Dia hanya memandang saya dan berkata, "Saya percaya bahwa Allah bisa menyembuhkan, tetapi saya tidak percaya bahwa Anda bisa menyembuhkan." Tentu saja itu adalah kuasa Allah dan bukan kuasa saya, tetapi Dia telah memberikan saya otoritas untuk menggunakannya. Tidak memahami hal ini, dia mundur dan mulai menolak cara saya melayaninya. Kemudian dia menyatakan, itu semua tergantung kepada apakah Allah berkehendak untuk menyembuhkan saya atau tidak. Dia percaya bahwa Allah bisa melakukannya, tetapi dia tidak percaya bahwa kesembuhan itu adalah hukum, sesuatu yang telah dia lakukan. Melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menyembuhkan setiap orang yang akan disembuhkan oleh bilur-bilur yang Yesus tanggung pada punggungnya 2000 tahun yang lalu. Kita telah bentuk lampau disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Allah tidak menyembuhkan orang-orang sekarang ini. Dia telah melakukan bagiannya bertahun-tahun yang lalu. Hukum telah diberlakukan dan sekarang kesembuhan menjadi milik kita. Namun tetap saja bergantung kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk mengetahui apakah kehendak Allah itu dan memerintahkannya untuk terjadi. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dengan keyakinan yang kita miliki, jika kita meminta apapun seturut dengan kehendaknya, kita tahu bahwa Dia mendengarkan kita, dan jika kita tahu bahwa Dia mendengarkan kita, maka kita tahu bahwa kita mendapatkan berbagai permohonan ini. Segala hal bergantung kepada apakah kehendak Allah itu. Berapa orang berkata, "Tapi Anda tidak pernah tahu apakah kehendak Allah itu." Jenis pemikiran seperti itu merusak seluruh prinsip ini. Jika Anda berpikir bahwa Allah hanya kadang-kadang menghendaki seorang untuk diselamatkan, disembuhkan, atau dimakmurkan, dan kadang-kadang tidak menghendakinya, maka Anda tidak mengetahui apakah kehendak Allah itu. Jika Anda berpikir bahwa Allah sepenuhnya tidak terprediksi, maka Anda tidak pernah menggunakan otoritas Anda secara efektif, karena Anda tidak yakin apa yang dimaksud dengan hukum-hukum itu. Tidak ada pengecualian. Seorang petugas polisi tidak bisa secara efektif melaksanakan hukum jika dia berpikir bahwa kadang-kadang tidak apa-apa untuk mengebut dan lain waktu tidak boleh. Apakah boleh kadang-kadang merampok bank tetapi di lain waktu tidak boleh? Apakah melakukan pembunuhan di waktu-waktu tertentu itu adalah sesuatu yang diizinkan? Tidak, bukan begitu cara hukum dijalankan. Hukum bukanlah sesuatu yang kadang-kadang penting, kadang-kadang tidak penting. Hukum itu konstan. Itu akan selalu sama di sepanjang waktu untuk setiap orang. Dalam dunia alami kita mengatakan tidak ada seorang pun yang bebas hukum. Itu berarti para politisi, petugas polisi, siapapun juga akan dimintai pertanggungan jawab jika mereka melanggar hukum. Memang tidak selalu berjalan seperti itu, tetapi itulah filosofi yang kita rindu kita jalankan. Sama halnya dengan dunia rohani.
Tidak ada pengecualian. Firman tidak hanya berlaku untuk berapa orang saja, tetapi tidak bagi berapa orang lainnya. Bukan karena Allah hanya menyukai berapa orang saja dan membuat kuasanya berlaku bagi mereka, tetapi Dia tidak menyukai orang lainnya. Sama sekali bukan seperti itu. Allah telah menetapkan hukum-hukum dan kita perlu belajar bagaimana bekerja sama dengan hukum-hukum tersebut. Ingatlah, kita bisa yakin bahwa kita akan menerima apapun yang kita minta seturut dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Firman Allah menyingkapkan kehendak-Nya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Keinginan, kehendak, dan kerinduan Allah adalah agar Anda menjadi makmur dan sehat, bahkan jiwa. Dalam kurung pikiran, keinginan, dan emosi, Anda juga makmur. Inilah hukum Allah. Dia menginginkan Anda untuk makmur dan sehat. Allah menginginkan Anda untuk menjadi penakluk dunia. 1 Yohanes 5 ayat 5. Allah itu baik, iblis itu jahat. Yohanes 10 ayat 10 menyingkapkan kehendak Allah dan kehendak setan dengan begitu jelas. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Allah datang untuk memberikan Anda kehidupan yang berkelimpahan. Jika sesuatu itu hidup dan baik, itu adalah Allah. Namun jika sesuatu itu jahat, mencuri, membunuh, dan membinasakan, itu adalah iblis. Meskipun ini sederhana, ini benar. Allah itu baik, iblis itu jahat. Hal-hal baik berasal dari Allah dan hal-hal buruk berasal dari iblis. Yakobus 1 ayat 17. Tuhan telah menetapkan berbagai hukum untuk kebaikan Anda. Jadi Anda bisa mengakses kehidupan berkelimpahan yang Dia sediakan untuk Anda. Namun Anda harus belajar apakah hukum-hukum ini sehingga Anda bisa bekerja sama dengan mereka dan menuntut setan untuk berhenti mencuri, membunuh, dan membinasakan berkat-berkat yang menjadi hak Anda. Dalam dunia alami, jika seorang mencuri sesuatu dari Anda memiliki hak untuk melakukan tuntutan. Anda bisa meminta orang tersebut ditangkap polisi dan dipenjarakan. Jika mereka ternyata bersalah, berapa macam penghukuman atau penjara, ganti rugi, atau pembayaran bisa dibebankan pada mereka. Namun itu semua tergantung kepada orang yang haknya diperlakukan tidak adil dan yang memberikan tuntutan. Intinya, Anda perlu mengambil otoritas Anda dan mengatakan, saya akan menerima apa yang menjadi hak saya. Hal yang sama berlaku dalam dunia rohani. Sama seperti orang percaya lainnya, Anda memiliki hak yang diberikan Allah dan hak istimewa. Dia telah menetapkan kehendak-Nya bagi kita, tetapi itu tergantung kepada Anda untuk mengklaim apa yang telah Allah lakukan untuk Anda. Anda harus mendesak hasilnya. Anda harus mengambil otoritas Anda dan melaksanakan hukum-hukum rohani yang telah dibuat untuk keuntungan Anda. Ketidaktahuan akan hukum-hukum rohani akan menghalangi Anda untuk memberikan tuntutan. Itu akan menghalangi Anda untuk menahan setan agar tetap berada di luar. Setan akan merajalela jika Anda berpikir bahwa Anda tidak memiliki otoritas atau kuasa apapun. Banyak orang Kristen tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi hak mereka. Dengan berpikir bahwa mereka harus sakit, miskin, dan putus asa, mereka mengatakan, memang beginilah keadaannya, saya tidak bisa melakukan apapun atas hal ini. Mereka tidak tahu bahwa Yesus Kristus telah menebus kita dari hal-hal itu. Konstan dan universal. Sebagaimana dunia fisik dijalankan di bawah hukum-hukum alamiah, Allah telah menciptakan kerajaan-Nya untuk dijalankan di bawah hukum-hukum rohani. Hukum-hukum ini konstan dan universal. Jadi dengan
mempelajari apakah hukum-hukum itu dan kemudian bekerja sama dengannya akan menguntungkan Anda. Anda tidak bisa langsung memilih dan menentukan dan berkata, karena saya memiliki otoritas sebagai orang percaya, saya memerintahkan agar saya mendapatkan rumah ini atau mobil itu semua berada di bawah kuasa dan otoritas saya. Jadi saya memerintahkannya dan mengklaimnya menjadi milik saya. Tidak, Anda harus bekerja sama dengan hukum-hukum Allah. Sesungguhnya ada hukum-hukum Allah yang secara khusus memberitahu Anda untuk tidak menginginkan rumah, mobil, atau istri tetangga Anda. Allah tidak memiliki hukum yang menjanjikan bahwa Anda bisa menggunakan kuasanya untuk tujuan egois dengan mengklaim orang ini akan mati sehingga saya bisa menikahi pasangan hidupnya. Oh, hal tersebut tidak akan berhasil karena Tuhan tidak menyediakannya untuk Anda. Tidak ada hukum-hukum rohani dalam kerajaan Allah yang bekerja secara egois. Bab 19. Bagaimana kuasa itu mengalir? Wanita yang memiliki masalah pendarahan dalam Alkitab begitu kuat mengilustrasikan kebenaran-kebenaran tentang bagaimana kerajaan Allah dijalankan oleh hukum. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Markus 5 ayat 25-34. Yesus berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang berdesak-desakan di sekeliling dia. Itu berarti mereka berkerumun dekatnya dan terus-menerus menabrak dan menjamah dia. Banyak orang menjangkau dan menjamah dia dan mencoba menerima kesembuhan mereka. Namun wanita kecil dengan masalah pendarahan ini menjamah ujung jubahnya, dan seketika itu juga kuasa Allah mengalir melalui tubuh Yesus, melalui jubahnya, masuk ke dalam wanita ini. Tiba-tiba dia sembuh dari penyakit yang telah mengganggu dia selama 12 tahun lamanya. Segera setelah hal itu terjadi, Yesus berpaling dan bertanya, siapa yang menjamah saya? Yesus makin bertambah. Berapa orang percaya dengan konsep rohani bahwa Yesus mengetahui segala hal? Oleh karena itu mereka menganggap pertanyaan ini hanyalah pertanyaan retorika, dengan mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh menanyakan itu. Dia sudah tahu segala hal yang akan terjadi. Saya pikir itu sama sekali tidak akurat. Firman Tuhan mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2:52. Yesus adalah Allah sepenuhnya, tetapi dia juga adalah manusia sepenuhnya, karena dia berada dalam daging tubuh jasmaniah manusia. Dia harus belajar berbagai hal dengan cara yang sama seperti yang Anda dan saya lakukan. Firman di sini mengatakan bahwa dia semakin bertambah dalam hikmat dan pengetahuan.
Dalam rohnya, Yesus adalah Tuhan pada kelahirannya. Itulah yang dikatakan malaikat ketika mereka menyampaikan pengumuman itu kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Meskipun dalam dunia rohnya dia adalah Allah, Yesus tidak keluar dari kandungan dan langsung berbicara dalam bahasa Ibrani. Dia harus belajar untuk makan, berjalan, dan berbicara. Dia harus belajar tentang siapakah dirinya, karena Yesus berada dalam tubuh jasmania. Dia harus menghadapi berbagai keterbatasannya, bukan batasan terhadap dosa, tetapi berbagai batasan berkaitan dengan fakta bahwa Allah tidak membuat tubuh jasmania kita mampu untuk merasakan berbagai hal yang belum kita pelajari melalui pikiran sehat kita. Jadi ketika Yesus berjalan melewati kerumunan orang dan wanita itu menjamahnya, dia merasakan kuasa Allah mengalir keluar dari dia, tetapi dia tidak mengetahui siapa yang menjamah dia. Siapa yang menjamah jubahku? Kebanyakan orang berpikir bahwa ketika Anda mendekati Allah untuk kesembuhan atau apapun yang lainnya, maka dia mengevaluasi Anda untuk melihat apakah Anda layak mendapatkannya. Mereka berpikir bahwa saat Anda membuat petisi Anda, Allah mengukur seberapa kelayakan Anda untuk menerimanya. Entah Anda cukup baik, cukup bermoral, membayar perpuluhan Anda, berpuasa cukup lama, cukup banyak orang lain yang membantu doakan Anda, atau apakah situasi Anda cukup menyedihkan. Maka berdasarkan evaluasi pribadinya, dia bisa melepaskan kuasanya dan Anda disembuhkan. Atau dia menahan kuasanya dan mengatakan, oh tidak, engkau belum cukup berdoa, engkau belum cukup kudus, engkau belum berpuasa cukup lama, dan engkau belum cukup kudus, engkau belum berpuasa cukup lama, dan atau engkau memiliki dosa dalam hidupmu, dan sebelum engkau mengatasinya, aku tidak akan menyembuhkanmu. Orang-orang cenderung memandang Allah dengan cara demikian, bahwa dia berada di atas sana di surga untuk mengevaluasi kita, dan kemudian tergantung pada evaluasinya dia akan melepaskan kuasanya atau tidak. Ayat-ayat dalam Markus 5 itu sepenuhnya membunuh kesalahpahaman ini. Yesus tidak tahu siapa wanita ini. Yesus tidak melihat kedatangannya. Wanita tersebut menjamah ujung jubahnya. Dia merasakan aliran kuasa yang keluar, tetapi kemudian dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus sejujurnya tidak mengetahui siapa yang menjamah dia. Oleh karena itu dia tidak mengevaluasi wanita itu untuk melihat apakah dia layak menerimanya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa Allah mengalir di bawah hukum. Ketika Anda melangkah ke dalam hukum-hukum rohani ini, kuasa Allah akan langsung mengalir. Tuhan tidak mengukur seseorang dengan mengatakan, engkau layak, aku akan melepaskan kuasaku untukmu. Dan kemudian melihat orang lainnya mengatakan, tidak, engkau tidak layak. Sama sekali bukan seperti itu. Hanya hukum-hukum yang mengatur bagaimana kuasa Allah bekerja. Ketika Anda bekerja sama dengan hukum-hukum tersebut dan melakukannya, kuasa akan mengalir. Jika Anda tidak melakukannya, kuasa tidak akan mengalir. Bukan karena Allah lebih mengasihi seseorang daripada yang lainnya. Itu hanyalah masalah hukum. Allah menetapkan kerajaannya untuk dijalankan di bawah hukum-hukum rohani. Sebagai orang percaya, kita perlu untuk mengetahui apakah hukum-hukum itu dan bekerja sama dengannya. Listrik dijalankan di bawah hukum. Jika Anda menginjak tanah yang adalah konduktor listrik, Anda menggenggam kabel listrik yang memiliki tegangan, itu akan membunuh Anda. Itu terjadi bukan karena PLN memandang Anda dan berkata, mari kita beri mereka pelajaran. Oh tidak, itu hanyalah hukum-hukum alami. Anda melaksanakan hukum, maka kuasa mengalir. Di sisi lain,
Seekor burung bisa hinggap di listrik tegangan tinggi dan tidak kena setrum karena burung tidak menjejaki tanah. Itu bukan karena perusahaan listrik lebih menyukai burung daripada manusia. Itu hanyalah hukum-hukum yang mengatur bagaimana kuasa listrik itu mengalir. Listrik sudah ada sejak Allah menciptakan bumi. Itu selalu ada di sini dalam bentuk hujan angin ribut yang disertai kilat dan listrik statis. Orang-orang bisa menggunakan listrik ribuan tahun yang lalu jika mereka memahami hukum-hukum yang mengaturnya. Allah tidak hanya menciptakan listrik berapa ratus tahun yang lalu dan mengizinkan orang-orang untuk mulai menggunakannya. Oh tidak, listrik selalu tersedia untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan kita. Ketidaktahuan kita akan hukum-hukum tersebutlah menghalangi kita untuk mengambil manfaat dari hal itu. Allah tidak mematikan kuasa. Sama halnya dengan dunia rohani. Bukan Allah yang mengizinkan kesembuhan, berbagai karunia Roh Kudus dan beberapa aspek supernatural lainnya dari iman kita hanya berlalu begitu saja lebih dari ribuan tahun. Bukan itu yang terjadi. Allah tidak pernah mematikan kuasa. Orang-orang memasuki zaman kegelapan karena mereka tidak memiliki pengetahuan akan berbagai hal dari Allah. Gereja mula-mula dalam perjanjian baru menjalankan kuasa Allah dengan begitu kuat. Berapa tahun kemudian, dengan untuk alasan apapun, gereja secara keseluruhan tiba pada suatu tempat yang mempercayai bahwa berbagai mujizat dan kuasa supernatural Allah hilang bersama dengan para rasul. Kemudian pada awal tahun 1900-an, kuasa Roh Kudus mulai bermanifestasi kembali di tempat-tempat seperti Azusa Street. Ada sebuah gelombang kesembuhan, pembebasan, berbicara dalam bahasa lidah, dan berbagai mujizat yang terus berlanjut ke seluruh dunia sampai pada masa kini. Bukan Allah yang mematikan kuasa itu setelah 200 tahun pertama kekristenan dan kemudian menyalakannya kembali 1700 tahun kemudian. Bukan karena dia bekerja dalam sebuah siklus dan sekarang kita berada dalam sebuah gelombang atau sebuah gerakan Allah. Bukan seperti itu cara kerjanya, di mana Allah mencegah orang-orang untuk menggunakan listrik pesawat dan mobil ribuan tahun yang lalu. Seluruh hukum ada di sini, tetapi orang-orang menahan diri untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum ini. Karena ketidaktahuan mereka, orang-orang mati karena kepanasan ketika mereka sebenarnya bisa memiliki pendingin ruangan. Jika saja mereka mengetahui hukum-hukum itu, orang-orang tidak bisa tiba di sebuah tempat yang jaraknya jauh hanya dalam waktu yang singkat. Mereka harus berjalan atau menunggangi unta, keledai, atau kuda. Bukan Allah yang menahan mereka dalam ketidaktahuan. Mereka hanya tidak tahu tentang berbagai hal ini. Bukan Allah yang tidak menyembuhkan atau memberkati Anda. Bukan Tuhan yang menginginkan Anda untuk menderita. Allah telah menciptakan berbagai hukum, tetapi Anda perlu untuk mencari tahu apakah hukum-hukum itu. Saat Anda belajar bagaimana bekerja sama dan melaksanakan hukum-hukum ini, Anda akan melihat penyediaan Allah dimanifestasikan untuk Anda. Anda mungkin berpikir, saya tidak setuju, itu meletakkan seluruh tanggung jawab pada saya. Anda mengatakan bahwa tergantung pada saya untuk mengambil apa yang telah Allah sediakan? Benar, itulah tepatnya apa yang saya katakan. Bukan Allah yang tidak menyembuhkan, memberikan kemakmuran, atau membebaskan Anda. Ketidaktahuan kita yang menahan kita pada perbudakan ini. Allah telah melakukan bagiannya. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan telah menyembuhkan kita, tetapi kita yang belum meraihnya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ketidakpercayaan menghalangi penerimaan. Mari kita kembali pada Markus 5 dan terus memandang pada wanita yang menjamah ujung jubah Yesus. Ayat 31 mengatakan bahwa ada begitu banyak orang yang mengerumuni dia.
Bisa jadi ada sekitar 3 atau 400 orang yang mencoba untuk mengikuti Yesus di sepanjang jalan-jalan kota ini. Namun berapa banyak pun mereka, ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan dengan dia. Mereka tidak hanya ingin dekat dengannya, tetapi mereka ingin makin dekat dengannya karena ada kuasa dan kebajikan yang telah mengalir keluar darinya dan menyembuhkan orang-orang. Kerumunan orang banyak ada di sana, di mana banyak diantaranya yang ingin disembuhkan dan dilepaskan. Namun hanya ada satu orang dari sekian banyak orang tersebut yang menerima kesembuhan. Bukan kali ini saja peristiwa seperti itu terjadi. Hal yang sama juga terjadi dalam Yohanes 5 di kolam Bethesda. Ada begitu banyak orang yang cacat, namun hanya satu orang yang menerima kesembuhan. Mengapa hanya ada satu orang yang menerima kesembuhan, sedangkan ada begitu banyak orang yang membutuhkan kesembuhan? Mungkin Anda belum menerima kesembuhan Anda. Anda mengenal orang-orang lainnya yang telah menerima kesembuhan. Mengapa Anda belum disembuhkan? Salah satu alasannya mungkin karena Anda belum memahami bahwa Allah telah melakukan bagiannya. Anda tidak mengambil otoritas Anda dan melaksanakan hukum-hukum rohani. Anda tidak mengetahui apa yang telah Allah katakan dan lakukan. Jadi Anda secara pasif datang kepadanya dan bertanya, Tuhan, maukah Engkau menyembuhkan saya jika itu adalah kehendak-Mu? Tuhan, maukah Engkau membebaskan saya dan bergerak dalam hidup saya? Anda bisa mengatakan hal tersebut dengan banyak cara yang berbeda, tetapi Alkitab menyebutnya sebagai ketidakpercayaan. Jika Anda meminta Allah untuk melakukan berbagai hal itu, maka Anda tidak mempercayai Alkitab. Ketika Allah mengatakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh, 1 Petrus 2 ayat 24, Dia mengatakan kesembuhan Anda dalam bentuk lampau sebagai sebuah kenyataan yang telah diwujudkan. Dia telah melakukannya, oleh karena itu Anda harus mempercayai firman dan mengatakan, saya tahu itu telah diwujudkan. Dia menaruh kuasa yang sama di dalam diri saya. Dan sekarang saya berbicara kepada masalah saya dan memerintahkan hal-hal ini untuk terjadi. Tetapi bukannya mengambil otoritas Anda malah datang secara pasif kepada Allah dan berkata, Tuhan, bersediakah Engkau menyembuhkan saya jika itu adalah kehendak-Mu? Itu adalah ketidakpercayaan. Dan jika itu yang Anda lakukan, itulah alasan mengapa Anda tidak menerimanya. Anda tidak mengetahui hukum-hukum rohani Allah. Perkataan wanita dengan masalah pendarahan ini berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus 5:28. Meskipun ada begitu banyak hukum rohani yang berbeda-beda, salah satu hukum yang mengatur apakah Anda menerima sesuatu dari Allah atau tidak adalah kuasa dari perkataan Anda. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 20-21. Meskipun ada begitu banyak ayat Alkitab yang berbeda yang menyatakan pentingnya perkataan kita, ayat ini secara jelas menyatakan bahwa kematian dan kehidupan dikuasai oleh lidah. Ketika kita mencoba untuk menerima kesembuhan dari Tuhan, banyak di antara kita yang mengabaikan hukum ini dan berkata, saya telah mendengar orang-orang berbicara mengenai hal ini, menyebutkan dan mengklaimnya, menyatakan dan meraihnya. Sekelompok orang yang mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan bahwa Anda seharusnya menyatakan bahwa Anda disembuhkan meskipun Anda tidak merasa disembuhkan. Tetapi saya tidak mempercayai hal tersebut. Jadi ketika seorang bertanya, apa kabar? Orang yang mereka tanyai mengatakan, saya sekarat, saya hanya memiliki 1 minggu untuk hidup. Dokter memberitahu saya bahwa penyakit saya menakutkan. Saya merasa begitu buruk. Orang ini
lepaskan kematian dengan mulut mereka melalui ucapan mereka yang negatif. Namun mereka akan datang kepada Tuhan dalam doa dan berkata, "Oh Tuhan, sembuhkanlah saya jika itu adalah kehendak-Mu." Lalu ketika mereka tidak melihat adanya manifestasi kesembuhan, mereka marah terhadap Allah seakan-akan Allah telah gagal. Ada hukum-hukum yang mengatur bagaimana caranya menerima kesembuhan. Salah satu dari antara hukum-hukum itu adalah Anda akan mendapatkan apa yang Anda katakan. Markus 11 ayat 23. Anda tidak bisa mengucapkan kematian dari mulut Anda namun berharap untuk menerima kehidupan. Hal tersebut tidak bekerja seperti itu. Anda mungkin berkata, "Saya tidak mempercayainya." Baiklah, itu sama seperti seorang yang mengatakan, "Saya tidak percaya bahwa tembaga adalah konduktor listrik yang lebih baik dari kayu. Saya akan menyambungkan listrik di rumah saya dengan kayu dan bukan tembaga." Ketika mereka mencolok listrik ke dalam sambungan kayu, saya jamin tenaga listrik tidak akan mengalir. Itu tidak akan menyalakan lampu-lampu, peralatan, dan pendingin ruangan Anda. Anda mungkin tidak menyukai hal ini, tetapi begitulah cara Allah menetapkan hukum-hukum ini. Kayu atau tembaga. Iman mengalir melalui perkataan. Perkataan melepaskan baik kematian maupun kehidupan. Tetapi ketidaktahuan Anda akan hukum ini tidak berarti bahwa hukum akan berubah. Anda bisa menyatakan, "Saya bisa mengatakan apapun yang ingin saya katakan, dan hal itu tidak akan membuat perbedaan apapun." Itu tidak benar. Cara hukum-hukum rohani dari kerajaan bekerja bukan seperti mengatakan bahwa kayu adalah konduktor listrik yang lebih baik daripada tembaga. Hukum-hukum tidak ditentukan oleh Anda. Anda hanya perlu mencari tahu apakah hukum-hukum itu dan kemudian melaksanakannya. Firman Allah mengatakan bahwa iman harus diucapkan. Roma 10 ayat 6. Wanita dalam Markus 5 mulai melaksanakan beberapa hukum rohani dari Allah ketika dia mengatakan, "Asal ku jamah saja jubahnya maka aku pasti sembuh." Ketika dia melakukannya, kuasa Allah mulai mengalir. Yesus tidak menilai dia dan mengevaluasi kelayakannya. Kuasa Allah mengalir ketika kita bekerja sama dengan hukum-hukum rohani dari kerajaannya. Listrik tidaklah memberikan penilaian pribadi ketika listrik membunuh seseorang. Itu hanya disebabkan karena hukum-hukum yang mengatur alirannya tenaga bekerja. Pilihannya adalah Anda bekerja sama dan menggunakan listrik untuk keuntungan Anda, atau hukum-hukum yang sama itu akan membunuh Anda. Sama halnya dengan kerajaan Allah. Ada begitu banyak orang yang berdoa untuk kesembuhan karena mereka tidak memahami hukum-hukum rohani yang mengaturnya. Ketika mereka tidak melihat manifestasi kesembuhan, mereka marah terhadap Allah dan mengatakan, "Tuhan, jika Engkau menginginkannya, Engkau bisa menyembuhkan orang ini." Tidak, Allah telah menetapkan bahwa kerajaannya bekerja di bawah hukum-hukum dan Dia tidak bisa melanggarnya. Tuhan tidak menginginkan orang-orang mati karena gravitasi, jatuh dari jembatan, gedung, atau jurang. Itu bukanlah kehendak Allah. Namun seorang pria Colorado Springs mendaki bebatuan di gunung yang ada di dekat sana dan dia jatuh kira-kira dari ketinggian 300 kaki. Dia adalah salah satu prajurit kami yang bertahan hidup di Irak. Tetapi dia tidak dapat bertahan hidup dari kejatuhannya ini. Bukan Allah yang berkehendak agar manusia ini mati, tetapi apa yang akan Tuhan lakukan? Apakah Dia akan menghentikan hukum gravitasi untuk menyelamatkan hidup pria ini? Meskipun Allah adalah pribadi yang menciptakan hukum-hukum yang mengatur dunia fisik ini, jika Dia menghentikan gravitasi ini karena Dia tidak menginginkan pria ini untuk mati, maka akan ada banyak kerumunan orang lainnya yang tergantung pada hukum gravitasi yang akan mati. Allah menciptakan hukum-hukum ini dan Dia tidak akan langsung menghentikan hukum itu. Jika Anda tidak bekerja sama dengan hukum-hukum gravitasi ini, Anda bisa terbunuh.
Jika Anda melompat dari gedung tingkat 10, gravitasi akan membunuh Anda. Allah bermaksud agar gravitasi ini menguntungkan Anda dan menolong Anda untuk menjalani hidup Anda di bumi ini. Jika Anda sedang duduk di kursi saat ini, Anda tidak perlu menekan diri Anda untuk tetap duduk. Gravitasi sedang bekerja. Hukum yang sama yang akan menolong Anda jika Anda bekerja sama dengannya juga akan membunuh Anda jika Anda melanggarnya. Sama halnya juga dengan dunia rohani. Bab 20. Bekerja sama dengan Allah. Berapa orang tidak menyukai kebenaran ini sama sekali. Mereka merasa terhibur ketika mereka merasa bahwa Allah adalah pribadi yang menginginkan orang ini untuk mati dan orang itu untuk gagal. Orang ini memiliki gangguan emosi dan pernikahan itu untuk hancur. Mereka menemukan kenyamanan dalam mentalitas ini karena hal tersebut menjauhkan mereka dari segala tanggung jawab dan mereka bisa mengatakan, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Saya menyadari bahwa kebenaran-kebenaran yang sedang saya sampaikan ini akan mengganggu ketenangan berapa orang. Tetapi itu adalah kebenaran yang akan membebaskan mereka. Yohanes 8 ayat 32. Sebelum saya dan istri saya menikah, ada seorang gadis yang merupakan teman dekat kami berdua. Saya bersamanya ketika dia meninggal. Dia berdoa dan berkata, Allah akan menyembuhkan saya. Sekarang adalah waktunya. Kesembuhan itu harus terjadi sekarang. Dia percaya pada kesembuhan. Kami terkejut ketika dia meninggal karena kami sejujurnya mengharapkan Allah untuk menyembuhkan dia. Meskipun dibutuhkan 4 tahun bagi saya untuk mempelajari firman dengan cukup untuk mencari tahu apa yang telah terjadi, saya akhirnya menyadari bahwa kami telah melanggar hukum-hukum rohani dan melakukan banyak hal yang salah. Anak laki-laki pembawa pesan Tuhan. Pada saat itu dalam hidup saya berada di bawah pengajaran yang salah yang mengatakan Allah menaruh tragedi dalam hidup Anda untuk menyempurnakan Anda. Dia memberkati Anda dengan kesakitan dan penyakit. Karena melalui kesukaran maka Anda akan menjadi orang yang lebih baik. Hal itu sungguh tidak benar. Tetapi pada saat itu saya tidak cukup memahami firman untuk mengetahui hal yang lebih baik. Jadi saya mempercayainya dan menerimanya waktu itu. Saya pernah menghadiri sebuah konferensi di luar negeri di mana saya mendengarkan seorang pria mengajarkan bahwa setan adalah pembawa pesan Tuhan. Dia mengatakan, apapun yang iblis ingin lakukan dalam hidup Anda, dia harus mendapatkan persetujuan Allah. Intinya, Tuhanlah pribadi yang mengendalikan baik mati maupun yang jahat, yang baik maupun jahat. Jadi, berbagai hal buruk dikirim dari Allah untuk menyempurnakan kita. Ketika saya kembali ke rumah dari konferensi ini, saya memberikan tip rekaman dari khotbah yang berjudul Setan adalah anak laki-laki pembawa pesan Allah kepada teman wanita saya tersebut. Dia segera mendengarnya. Dalam khotbahnya, pria ini menggunakan contoh dari seorang anak laki-laki SMA yang begitu takut-takut dan malu-malu untuk bersaksi. Bahkan meskipun dia tidak cukup berani untuk berbicara kepada orang lain tentang imannya, dia menginginkan Tuhan untuk memakai dia. Sehingga dia berkata, Tuhan, saya akan melakukan apapun, berikan kesakitan dan penyakit kepada saya, sehingga orang-orang akan melihat bahwa saya tidak takut mati. Hari-hari berikutnya, anak laki-laki itu terjangkit penyakit leukemia dan pada akhirnya mati. Saat masih sakit dan sekarat, dia bersaksi pada orang-orang. Karena dia adalah seorang pemain bola, seluruh sekolah hadir dalam pemakamannya. Di ibadah penguburan, 4 orang mengalami lahir baru. Pria tersebut menggunakan hal tersebut sebagai sebuah contoh tentang bagaimana Allah telah menjawab doa anak itu agar bisa menjadi saksi dengan memberkati dia dengan leukemia. Teman wanita saya ini mendengarkan tip rekaman itu dan mendoakan doa yang sama seperti anak laki-laki itu. Tuhan, berikanlah saya leukemia sehingga saya bisa menjadi saksimu.
Keesokan harinya dia pingsan. Mereka bergegas membawanya ke rumah sakit. Dia mengalami leukemia akut dan akhirnya meninggal karena penyakit itu. Allah bukanlah pribadi yang menjawab doa itu. Dia tidak menaruh kesakitan dan penyakit pada kita. Setan adalah pribadi yang mengambil keuntungan dari doa semacam itu. Kedua anak muda itu meruntuhkan segala pertahanan mereka dan membuka diri mereka sendiri untuk penyakit dengan mempercayai bahwa penyakit adalah seizin Allah. Mendua hati. Ketika gadis ini meninggal, 4 orang lahir baru pada permakamannya. Saya ada di sana, saya melihatnya. Berapa orang berpikir pasti Allah tidak berkehendak untuk menyembuhkan dia. Betapa bodohnya Anda dan Anda masih bernapas. Saya tidak mengatakan hal ini untuk mengkritik siapapun. Saya secara pribadi terlibat dalam keadaan ini. Kita begitu bodoh sehingga kita meminta penyakit kanker dari Allah. Jika Anda mulai meminta kanker dari Allah, mempercayai bahwa Dia adalah sumbernya, hal itu akan terjadi pada Anda, bukan karena Allah yang mengirimkannya, tetapi ada roh-roh dusta yang menyamarkan diri mereka sebagai malaikat terang yang mengklaim sebagai pembawa pesannya. 2 Korintus 11 ayat 14. Jika Anda mulai berdoa untuk mendapatkan tragedi dalam hidup Anda akan mendapatkan banyak tragedi, dan Anda akan berpikir bahwa itu berasal dari Allah atau seizin Allah. Ada hukum-hukum yang mengatur bagaimana Allah bekerja. Kita meminta penyakit ini dan tunduk kepadanya, mengklaim bahwa itu adalah berasal dari Tuhan. Karena itu kita tidak akan pernah berperang melawannya. Kita tidak akan pernah secara aktif menolak iblis, karena dalam cara pikir kita yang menyimpang, itu berarti berperang melawan Allah. Kita mengira bahwa Tuhan adalah pribadi yang memberikan kesakitan ini. Jadi kita meminta kesakitan ini, percaya bahwa Allah telah menjawab doa kita dengan memberikan leukemia untuk gadis ini. Dan kemudian di sisi lain kita meminta Dia untuk menariknya kembali. Itu adalah mendua hati. Yakobus 1 ayat 7. Orang yang demikian mendua hati, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Hal tersebut melanggar dan menghancurkan hukum-hukum Allah. Gadis itu meninggal lewat pengaruh saya. Saya mengambil bagian di dalamnya. Berapa orang tidak ingin menerima tanggung jawab. Mungkin Anda tahu berapa orang yang meninggal. Mungkin Anda mengalami kegagalan dalam pernikahan Anda karena Anda tidak memahami hukum-hukum Allah. Anda tidak tahu bagaimana caranya untuk bertahan dan bertarung. Berbagai tragedi itu dan berbagai hal negatif yang Anda alami bukanlah kehendak Allah. Itu adalah kesalahan Anda atau iblis atau orang lain. Banyak orang tidak mau menerima tanggung jawab ini. Mereka malah menyalahkan Allah. Saya menyadari bagaimana perasaan Anda karena saya pernah berada di posisi itu. Namun saya menerima tanggung jawab. Saya menyadari bahwa kami telah melakukan begitu banyak hal yang salah. Kami melanggar firman Allah dan membuka sebuah pintu bagi iblis melalui pengajaran yang sesat dan kepercayaan yang keliru. Saya menerima tanggung jawab saya dan saya telah berubah. Saya telah percaya kebenarannya dan kebenaran tersebut membebaskan saya. Sejak saat itu saya telah melihat banyak orang disembuhkan dari sakit leukemia. Saya tidak bisa membatalkan apa yang telah terjadi, tetapi saya dapat menebus situasi itu dengan pergi dan membagikan kebenaran ini dengan orang-orang lainnya dan melihat mereka dibebaskan. Yesus tidak bisa? Dalam Markus 6, Yesus berangkat dan masuk ke kota kelahirannya. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Markus 6 ayat 2-3.
Orang-orang ini mengenal Yesus sebagai tukang kayu anak Yusuf dan Maria. Namun kebenarannya adalah dia bukanlah seorang tukang kayu atau anak Yusuf. Yesus adalah anak Allah yang kebetulan bekerja sebagai seorang tukang kayu selama satu periode waktu. Orang-orang mengenal dia dalam dunia fisik dan alami, tetapi mereka tidak mengetahui siapakah dia sesungguhnya. Karena hal ini mereka menolak pelayanannya, berpikir dia membuat dirinya menjadi seorang yang lebih baik dari kita. Dia bertumbuh di sini dengan anak-anak saya telah melihatnya sejak dia masih kecil dan sekarang dia menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Karena pengenalan mereka akan Yesus, mereka marah terhadapnya dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan berapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Markus 6 ayat 4-5. Perhatikan bagaimana Yesus tidak bisa melakukan pekerjaan yang dahsyat di sana, bukan karena dia tidak mau melakukannya, dia tidak bisa melakukannya. Ketika banyak orang berdoa dan meminta sesuatu dan hal tersebut tidak terjadi, mereka berpikir bahwa Tuhanlah yang memilih untuk tidak melakukannya. Allah tidaklah bebas untuk bergerak secara independen atas diri kita. Kita harus memiliki seorang percaya untuk mengetahui apakah hukum-hukum itu dan mengambil otoritas mereka untuk mengalir melaluinya. Kita harus bekerja sama dengan Allah. Jika Anda berdoa dan tidak melihat sesuatu terjadi, Anda perlu mengevaluasi sudahkah Anda bekerja sama dengan hukum-hukum Allah? Apakah Anda mendoakan sesuatu yang Dia janjikan? Jika Anda mendoakan sesuatu yang tidak dinyatakan dalam firman-Nya, berhentilah. Itu tidak baik bagi Anda dan Allah tidak menyediakannya. Ketika sesuatu seperti kesembuhan dijanjikan untuk Anda di dalam firman, ambillah otoritas Anda sebagai seorang percaya dan katakan, ini adalah hukum Allah, jadi saya memerintahkan tubuh saya untuk menanggapinya. Dalam nama Yesus saya memerintahkan apa yang telah Allah lakukan untuk dimanifestasikan dalam hidup saya. Namun Anda harus tahu apa yang telah dijanjikan. Markus 6 ayat 5 mengatakan bahwa Yesus tidak bisa melakukan pekerjaan yang besar bukan karena dia tidak mau melakukannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Allah sendiri tidak akan melanggar kehendak bebas kita. Dia tidak akan memaksa Anda untuk menerimanya. Dia telah menyediakannya, menghasilkan kuasa, tetapi Anda harus bekerja sama dan menekan tombolnya. Anda harus belajar cara untuk menerima apa yang telah Allah lakukan. Kehendak bebas Anda. Bukan Tuhan yang membiarkan orang-orang meninggal dan masuk neraka. Mereka lah yang memilih untuk masuk neraka karena Allah memberikan mereka sebuah pilihan bebas. Namun Dia melakukan segala yang bisa Dia lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Tidak ada seorang pun yang dihukum masuk neraka pada hari penghakiman bisa menudingkan jari mereka di depan wajah Yesus dan berkata, itu tidak adil, Kau tidak memberikan saya satu kesempatan pun. Allah menaruh berbagai rintangan dan penghalang di depan setiap orang yang sedang menuju ke neraka. Mereka harus melompati suara hati mereka sendiri yang meyakinkan dan memberitahu mereka bahwa mereka salah dan harus bertobat. Allah menggunakan orang-orang lain untuk menjadi saksi bagi mereka dalam beberapa cara selama masa hidup mereka. Selalu ada rintangan demi rintangan. Allah setia dalam menghadapi setiap orang yang pernah hidup, berusaha untuk mengalihkan mereka dari cara-cara mereka yang merusak. Namun mereka memilih untuk menolak tarikannya dan mengabaikan Dia. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menuduh Allah. Dia bukanlah pribadi yang mengirimkan orang-orang masuk neraka. Mereka akan tahu bahwa itu sepenuhnya adalah pilihan mereka sendiri. Sama halnya dengan kesembuhan. Bukan Allah yang membiarkan orang-orang menjadi sakit,
Dia telah menyediakan kesembuhan bagi setiap orang. Masalahnya adalah kita mengabaikan penyediaannya dan hukum-hukumnya yang mengatur bagaimana untuk menerimanya. Sama seperti Yesus tidak bisa melakukan pekerjaan ajaib di kampung halamannya karena ketidakpercayaan orang-orang di sana. Orang-orang yang tidak percaya menghalangi Allah untuk melakukan apa yang Dia ingin lakukan dalam kehidupan orang-orang di masa kini. Matius 13 ayat 58. Bukan ketidakpercayaan Kristus atau kurangnya keinginannya, tetapi ketidakpercayaan mereka yang merintangi kuasa-Nya. Ketidakpercayaan kita menghentikan Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Allah tidak akan bergerak dalam hidup Anda tanpa kerjasama Anda. Anda harus memiliki kesepakatan dengannya. Itu adalah salah satu hukumnya. Kehendak bebas Anda adalah suatu yang tidak akan Allah langgar. Anda mungkin menginginkan hasil-hasil akhir yang baik, tetapi Anda tidak akan menerimanya jika Anda tidak mentaati setiap hukum di sepanjang prosesnya. Anda mungkin ingin menikmati kesehatan yang baik, tetapi jika Anda melakukan perbuatan seksual yang menyimpang dengan tinggal seatap dengan siapapun dan setiap orang, melalui tindakan-tindakan itu Anda menyebabkan sebuah hukum diberlakukan, hukum tabur tuai, Galatia 6 ayat 7-8. Dan iman untuk kesehatan yang baik itu mati jika tidak disertai dengan perbuatan, Yakobus 2 ayat 17. Anda tidak bisa mendoakan sesuatu dan kemudian melakukan tindakan yang bertentangan. Bukan seperti itu cara kerajaan bekerja. Berkuasa dan penting. Saya baru-baru ini berdoa untuk seorang wanita di rumah sakit. Dia begitu dekat dengan kematian dan kelihatan mengerikan. Karena dia begitu sekarat, dia tidak bisa berbicara atau berkomunikasi. Saya mencoba segala hal yang saya tahu untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuknya dan untuk keluarganya. Tetapi saya tidak bisa merasakan apapun. Jadi saya hanya mendoakan dia sebaik yang bisa saya lakukan dan pergi. Tepat sebelum saya meninggalkan kota itu, keluarganya menghubungi dan memberitahu saya bahwa kondisinya makin memburuk. Dokter hanya memperkirakan bahwa dia akan hidup selama 1 atau 2 jam lagi. Karena saya sibuk melakukan sebuah pertemuan, saya mengirim beberapa teman ke rumah sakit. Setelah dia meninggal, teman-teman saya berbicara kepada keluarganya. Mereka mendapati bahwa wanita ini mengatakan, "Saya menyerah, saya siap untuk mati." Dia berhenti untuk percaya. Saya mencoba untuk menggunakan otoritas saya dan melayani kesembuhan, tetapi hal tersebut melawan keinginan wanita itu. Itu tidak akan berhasil dengan cara seperti itu. Allah memberikan kita sebuah pilihan bebas. Bahkan seorang dokter medis akan memberitahu Anda bahwa ketika seseorang kehilangan keinginannya untuk hidup, maka mereka akan mati. Penyakit ringan yang bahkan adalah suatu masalah kecil yang bisa diobati dengan obat-obatan, tetapi jika mereka tidak memiliki keinginan untuk hidup, mereka juga akan mati. Namun ketika berapa orang mengalami kondisi yang melampaui kemampuan pengobatan medis dan para dokter mengatakan tidak ada lagi yang bisa kami lakukan untuk mereka akan mati. Berapa orang hanya perlu memiliki keinginan untuk hidup dan mereka akan bertarung melewatinya. Keinginan pribadi Anda sangatlah berkuasa dan penting. Salah satu hukum Allah adalah bahwa Anda tidak bisa memiliki keinginan Anda pada satu arah dan kemudian berharap untuk mendapatkan hasil-hasil yang berasal dari arah yang lainnya. Anda tidak bisa tunduk dan melayani iblis begitu saja dengan memberikan dia seluruh akses kepada diri Anda dan menuai berbagai keuntungan dari kehidupan yang baik. Itu bukan karena Allah tidak mengalir atau karena dia melihat Anda sebagai orang yang tidak layak. Karena sesungguhnya kita semua tidak layak. Allah tidak bergerak dalam hidup kita karena kita layak untuk mengalaminya. Namun untuk melihat ketetapannya, kehendaknya dimanifestasikan, Anda harus bekerja sama dengannya.